Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ilmu bumi berhutang banyak pada Yogyakarta. Betul. Kenapa berhutang banyak pada Yogyakarta? Karena ketika naturalis itu datang di abad 18, mereka pertama kalinya melihat manifestasi geologis yang sifatnya besar kayak volcano. Itu tangannya dituntun oleh sesajenan untuk mengambil data di situs-situs yang pernah ada doanya di situ. Ya, mereka mengambil data sampel batu-batuan. Nah, kemudian mengambil batu-batuan itu dipandu oleh Para lokal ritualis, okultis, Oke. sesajenan. Jadi situs yang diambil itu juga berdekatan dengan situs sesajen. Itu karena di situ ada kegiatan tektonik. Jadi orang dulu menganggap bahwa itu adalah peristiwa di mana penunggunya sedang marah, makanya ditaruh sesajenan. Ternyata memang di situ kegiatan tektonik yang paling strategis untuk diambil sampelnya. Mungkin dengan kesempatan yang diberikan bisa saja kita gali di Jawa Barat. Ada banyak yang saya belum tahu. Gitu, mungkin ada kearifan yang punya nilai. Nah, ini yang saya maksud. Bersedia nggak? Waduh nih, Prof. Menyusun itu. Dengan senang hati. Toh sudah juga kita kerjasamakan dengan ITB, dengan UI, UGM. Ya nanti dikerjasamakan. Misalnya profesor nyusun tim untuk menyusun itu. Agar saya kalau cerita wiwitan itu tidak lagi menjadi diserang menjadi pahamnya akidah gitu loh. Tetapi itu adalah perdebatan pengetahuan. Ya, diserangkan bagian dari Karena politik sih dulu. Ya, enggak, bukan karena politik juga. Karena politik juga. Iya, kalau saya tidak berpolitik juga tidak akan ada yang menyerang. Nah, ini terus kemudian yang berikutnya adalah, nggak tahu ini tesis saya bener nggak? Kan problem dari peradaban orang Nusantara ya, termasuk orang Jawa Barat, itu mengalami loncatan tanpa mengalami proses seperti orang Eropa mengalami masa Renaissance. Misalnya kan orang Sunda pertama misalnya abad prasejarah, abad sejarah, abad kerajaan, terus langsung abad POC, langsung abad Jepang, langsung merdeka, langsung memahami doktrin politik multipartai, yang satu menganut paham sosialisme, nasionalisme, komunisme, kemudian juga agama ya Islam yang menjadi paham politik gitu kan, dengan membangun syariat Islam. Loncat. Betul, prosesnya di bypass. Di Inggris misalnya, kenapa kita menganut parlementarisme? Itu karena proses panjang dan berdarah-darah. Ketika Raja Charles I dibunuh, Thomas Hobbes, seorang pemikir, dia bilang bahwa kita harus melaksanakan proses yang namanya social contract. Gitu. Maka ada disebut parlementarisme ketika parliamentarian forces itu bersitegan dengan royalis atau orang yang bilang bahwa kaisar atau raja itu punya kekuasaan mutlak. Jadi dibelah menjadi dua sistemnya, adversarial. Perdana Menteri itu kepala pemerintahan, raja itu kepala negara. Kekuasaan dibagi dua. Proses seperti inilah yang memang di Indonesia itu tidak lewat di situ. Dari zaman Pak Soekarno langsung ke zaman Pak Harto, demokrasi yang terkendali. Terus masuk ke abad sekarang digital. Nah kemudian penjelasan tentang perilaku orang tuanya dulu, apa makna dari ungkapannya, apa makna dari nilai-nilai ritualitasnya, apa makna dari perilaku sosialnya, tidak ada yang menjelaskan secara akademik dan itu dianggap ketinggalan. Belum ada. Sekarang ada. Ya mudah-mudahan kita kan sedang mencari jati diri juga, gitu kan, sebagai negara yang tidak privilege setua Inggris gitu. Ya nggak Inggris apa-apa. umurnya berapa sebagai negara? Sebagai negara mungkin 400-500. Oh kita masih baru ya. Negara itu sebenarnya belum lama, Pak. Konsep negara itu kan baru sekitar 200-300 yang lalu. Tapi Inggris itu mengalami proses yang sangat panjang untuk sampai ke
Ada England, ada Scotland, ada Wales, ada Northern Ireland. Northern Ireland pisah dengan Southern Ireland. Ireland menjadi negara sendiri bagian Eropa. Jadi berubah terus. Tadinya Inggris itu negara, sekarang United Kingdom. Seperti itu. Kita baru ya, sebagai negara kan masih baru. Dan misalnya kita sistemnya presidensial, tapi kan beda dengan presidensial seperti di Amerika, di mana pemilihan itu electoral college. Kalau di sini kan popular by vote. Jadi ya yang akan menjadi presiden mungkin berkontestasi. Electoral college itu apa? Oh, jadi misalnya begini, negara bagian itu punya kursi yang diperebutkan, bukannya popular vote, bukannya orangnya, tapi kursinya. Dan winner takes all, seperti itu. Jadi negara-negara bagian yang orangnya banyak, belum tentu direfleksikan terhadap kursi yang jauh lebih banyak juga. Dia nggak proporsional. Adalah negara yang negara bagian yang orangnya sedikit tapi kursinya banyak. Gitu. Jadi konsentrasi kampanye presiden itu lebih strategis terhadap negara-negara bagian yang walaupun orangnya sedikit tapi kursinya banyak. Gitu. Sehingga konsentrasi kampanye mereka tidak melulu diarahkan kepada negara bagian yang orangnya banyak seperti California. Seperti itu. Nah, itu ada sistem pemerataan yang belum tentu cocok di Indonesia. Indonesia pokoknya dihitung berdasarkan jumlah suara. Jumlah suara. Mungkin karena kita lahir dari semangat reformasi, maka dianggap bahwa suara populer itu paling merefleksikan demokrasi. Gitu. Tapi kita nggak perlu latah, hanya meniru luar negeri. Kalau ini cocok ya terusin aja. Bisa jadi, makanya kan kita sebagai ilmuwan kan harus selalu kan ada keraguan. Ya kan kita melihat. Saya paling nggak mau mencontoh Inggris, kemudian bilang ke masyarakat Indonesia, udah yang itu dicontoh aja. Yang bagus Inggris. Inggris demokrasinya gimana sih? Kan Inggris Kan feodal. sistemnya Feodal parlemen. kan? Sistemnya parlemen. Kehidupannya masih feodal kan kalau Kekuasaan raja itu betul-betul dibatasi. Dia tidak masuk ke pembangunan. tidak masuk, gitulah. Itu kekuasaan perdana menteri. Tapi raja dihormati. Raja dihormati sebagai situs otoritas moralitas. Apa itu situs otoritas moralitas? Yang baik, yang benar adalah yang raja manifestasikan dalam tindakannya. Gitu. Dia adalah, kalau orang Inggris itu dijadikan satu orang, jadi super Inggris, harusnya itu ada di dalam diri raja. Raja itu representasi dari Inggris. Representasi dari Inggris. Inggris itu kalau disatukan hanya ada satu nama, Iya. raja. Seharusnya, entah dia mengejawantahkan itu atau tidak, itu hal yang lain. Gitu ya. Selalu jadi perdebatan. Tapi dia tidak bisa sangat-sangat mempengaruhi legislasi. Tentu ada beberapa ranah legislasi yang dia bisa. Raja nggak bisa merealisasi. Nggak semuanya dia bisa, tapi dia bisa veto beberapa hal, kayak gitu. Tapi itu semuanya adalah prerogatif dari pemerintah yang berakuntabilitas langsung kepada parlemen. Oke, kalau perdana menterinya berarti diangkat oleh parlemen. Diangkat oleh parlemen. Jadi warga negara Inggris hanya memilih anggota parlemen Iya, melalui partai. melalui partai. Dan partai oposisi itu punya peran formal. Setiap minggu leader of the opposition, pemimpin partai oposisi yang paling besar, itu berhak tanya jawab dengan perdana menteri setiap minggu. Dan ada yang disebut shadow cabinet. Jadi setiap menteri itu ada shadow kabinetnya untuk mengawasi. Jadi konsep tentang oposisi itu jauh lebih formal dalam konteks parlementarisme. Sedangkan di dalam konteks presidensialisme seperti di Amerika, seharusnya kongres yang dari parlemen itu seluruhnya adalah oposisi. Oke. Berapa partai di Inggris? Di Inggris ada sekitar 4-5 partai, tapi yang dominan cuma konservatif dan Labour. Liberal. Ya. Milihnya orang milih perwakilan ke Indonesia, memilih nama orang juga, nama partai dan orang juga dipilih. Dia pilih anggota parlemen, Artinya milih anggota parlemennya hanya milih lambang partai, nggak pilih orang. pilih orang. Setiap distrik ada orang. Oh, distrik. Iya. Berarti sistem pemilu anggota parlemennya distrik. Ya, daerah. Gitu. Suara terbanyak di sebuah distrik dia menjadi anggota parlemen. Betul. Dan perdana menterinya adalah mandat dari parlemen. Oh, parlemen. Jadi yang menjadi perdana menteri dia adalah orang yang terpilih menjadi anggota parlemen lewat sistem pemilu distrik. Iya. Gitu. Inggris.
bukan untuk dicontoh. Enggak, itu Inggris. Itu Inggris. Aku cuma bilang itu Inggris. Itu Inggris. Dan itu lewat proses yang panjang, trial and error, perang saudara. Indonesia enggak lah. Ya, tiap negara punya tantangannya sendiri. Tapi Sudah. saya bersyukur bahwa Indonesia kalau bisa berkaca lewat dirinya sendiri untuk cari jawabannya sendiri, itu hal yang baik. Indonesia demokrasi sudah melewati hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit. Sekarang sudah menuju demokrasi di mana orang happy. Ya. Nggak ada keributan di pemilu, nggak ada. Nggak kayak dulu pemilu ribut, perang, nggak ada. Sekarang ya orang sudah rileks dan cenderung sih udah biasa aja berdemokrasi. Ya. Ini memang kita agak pekuliar gitu, Pak, agak aneh ya. Kenapa dengan negara yang sebanyak ini kebudayaan dan bahasanya cenderung adem ayem, walaupun ada sedikit disturbance di sekitaran, tapi dibandingkan Eropa yang bahasanya hanya total ada 200, sedangkan kita ada 600-700. Di abad ke-19-20 pertumpahan darah yang terjadi di sana jauh lebih besar daripada di Indonesia atau bahkan Asia Tenggara. Di sini pemilu sekarang, dulu sistem pemilu kita kampanye terbuka menjadi sesuatu yang sangat diminati. Mobilisasi orang, ngundang artis, ramai. Hari ini enggak. Saya keliling kampanye kemarin, nggak ada satu kali pun saya bikin kampanye terbuka. Saya hanya keliling nemuin orang aja, karena orang Indonesia hari ini sudah mulai menyukai informasi politik lewat media sosial. Oke. Jadi kalau ngomong biaya sebenarnya lebih murah bagi mereka yang memiliki trend center dalam dirinya, sehingga politiknya memiliki identitas politik. Ya cenderung publik relatif sangat menyukai. Menjadi sangat mahal itu adalah bagi mereka yang turun ini bukan sebagai seorang politisi, tidak punya identitas politik dan mencoba ingin cepat dikenal oleh publik, ya pasti dia mahal. Jawa Barat kan luas, ya, Pak, ya. Maksudnya bukan hanya Bandung, bukan hanya Yes, Jakarta segala 27 kabupaten kota. Betul. Nah sekarang kalau Pak Dedi sebagai gubernur, gimana caranya supaya ide-ide itu bisa ditranslasikan di konteks yang sangat luas itu? Oke. Ada pembangunan yang berbasis kewilayahan. Jadi Jawa Barat tuh ada 5 keresidenan. Ya kan? Kemudian saya menyebutnya juga ada 4 variabel kebudayaan. Satu ada Sunda Kulon, itu Bogor ya. Terus kemudian sebagian Sukabumi, tuh kan. Kemudian yang kedua ada Sunda Priangan, itu sebagian Cianjur, Bandung, Cimahi, Sumedang, Kabupaten Bandung. Yeah. Termasuk juga Priangan Timur kan, Garut, Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran. Terus kemudian ada lagi Sunda Cirebonan, Majalengka, Cirebon, Indramayu. Termasuk juga sebagian Subang. Kemudian ada sebagian Kerawang. Kemudian Sunda Betawi, ya sebagian Kerawang, sebagian Bekasi, sebagian Depok. Nah, Purwakarta misalnya itu secara kultural ada yang sebagian itu ke Priangan. Menurut saya Purwakarta sih lebih banyak ke Priangan. Nah itu sebenarnya pola pembangunan tinggal diarahin model begini, karena di bawah saya kan ada bupati wali kota yang terpilih. Jadi saya tugasnya adalah mengorkestrasi saja dari desa sampai bupati wali kota. Saya nanti punya blueprint ideologi pembangunan yang akan dibentuk dalam kerangka 4 karakter kebudayaan itu. Nah dari situ 4 karakter kebudayaan itu nanti saya perlukan nanti menerjemahkan misalnya Gunung Salaka, orang nyebutnya Gunung Salak, menerjemahkan Gunung Pangrango, menerjemahkan Gunung Galunggung, menerjemahkan Gunung Tangkuban Perahu, menerjemahkan Gunung Ciremai, menerjemahkan Pantai Selatan, menerjemahkan Pantai Utara. Itu kan sebenarnya segera bisa diartikulasikan dalam kerangka berpikir pembangunan yang memiliki landasan nilai masa lalu, nilai karuhun bahasa saya, tetapi juga kita punya nilai pengetahuan untuk masa depan. Apalagi sekarang kan sudah ada dosennya nih, saya sudah tenang. Banyak bantuan dari dosen-dosen Jawa Barat. Nah iya, nanti kan kita bareng-bareng merumuskannya.
Orang Indonesia itu ada satu, Pak. Jadi kalau tidak luar negeri, terpercayaan. Terutama orang Sunda. Kalau yang ngomong saya nggak akan didengar. Artinya yang dengernya paling mereka yang sudah menggemari saya. Tapi kalau yang ngomongnya adalah dosen dari Inggris, langsung manggut-manggut. Iya bener, cina bener gitu orang Indonesia. Padahal saya produk dari ITB, yaitu tadi Indonesia mah harus punya. Tapi kalau ITB ada legitimasi. Kan orang kalau lulusan ITB, wah sudah seperti punya kelas. Lulusan Unpad seperti punya kelas. Padahal lulusan manapun kan tergantung orang belajar. Iya. Gitu UI. Nah, saya rencana memang ingin ingin bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Kemudian akan menugaskan pada Sivitas Akademika untuk menjadi pemandu lingkungan pembangunan. Jadi kalau saya pingin tuh nanti Arda sarjana biologi. Nah, dia saya kasih tugas tuh ngerubah pola pertanian dari kimia jadi organik. Oke, itu masalah interdisipliner. Iya, saya akan rencana begitu. Nanti ada makronya, ada mikroteknisnya. Oke. Wah, luar biasa. Kalau ada semangat itu bukan. Spirit serius ini, Pak. Iya. Karena Jawa Barat kalau eksternal ke luar negeri, misalnya kan Jawa Barat itu berkontribusi sekitar 14-15% dari seluruh foreign direct investment di Indonesia. Jadi sangat Jelasin, foreign direct investment. Nih, penontonnya iya, ada ngerti. investasi dari luar negeri ke dalam negeri. Indonesia iya. berada di kisaran 30-40 billion US dollar. Dan itu di Jawa Barat. 14-15%-nya itu dari Jawa Barat. Jadi sangat berpengaruh terhadap pemasukan investasi dari luar negeri ke dalam negeri. Dan bukan hanya masalah uang, tapi investasi luar negeri ke dalam negeri itu membawa serta knowledge, gitu, pengetahuan. Jadi gimana menurut Kang Deddy supaya ini yang akan segera kita dorong, kita siapkan jalannya dan kita siapkan panduannya agar seluruh investasi itu nanti 14-15% berada di Jawa Barat memiliki implikasi bagi kesejahteraan ekonomi rakyat Jawa Barat. Karena yang problem hari ini adalah investasinya tinggi, rakyatnya nggak kerja, nggak kebagian. Nah, karena problemnya adalah masuk pabriknya pakai duit, lulusan dari sekolahnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang akan saya bangun tuh nanti akan saya susun, mungkin beda dengan pemimpin yang lain. 50 tahun ke depan, apa sih kebutuhan rakyat Jawa Barat? Apa kebutuhan ilmu pengetahuan? Apa kebutuhan dunia industri? Apa kebutuhan dari pariwisata? Apa kebutuhan dari pertanian? Nah, seluruh kebutuhan itu akan kita supply melalui sistem pendidikan yang berkarakter yang kita siapkan dari sejak SD, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Dan itu akan kita dorong sehingga 50 tahun ke depan seluruh kebutuhan hidup itu sudah terjawab lewat dunia pendidikan. Investasi yang panjang. Iya, investasi yang panjang. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang menjadi keunggulan orang Inggris? Orang Inggris. Culture-nya apa sih? Misalnya gini deh, ini penting. Oke. Kan orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa Barat, itu kan kalau memahami luar negeri, kalau memahami Inggris, memahami Amerika, memahami Perancis, seolah-olah di sana mah tidak ada sawah. Tidak ada kebun, tidak ada kebo, tidak ada sapi, tidak ada ayam. Seolah-olah orang sana mah tinggalnya di apartemen, semuanya jalannya di beton, di hot mix, keluar langsung naik mobil, modern aja. Apa sih sebenarnya kehidupan di Inggris itu atau di negara lain yang pernah disinggahi? Sama nggak sih dengan di kampung-kampung yang ada di Jawa Barat? Banyak ruang hijau, petaninya lebih makmur, gitu, nggak ada stigma bahwa menjadi petani itu miskin atau mohon maaf ya ke belakang. Di situ ada peternak segala macam. Tetap ada ruang hijau. Kalau saya dalam konteks ruang kelas, perbedaan yang paling mencolok Inggris sebagai institusi dengan Indonesia itu adalah bahwa mereka tidak terlalu sensitif terhadap hierarki. Gitu. Jadi misalnya mahasiswa tuh manggil saya nama depan, menganggap saya sebagai kolega bukan sebagai tuan. Kalau Indonesia ke dosen, Pak dosen. Pak dosen, ya nggak ada masalah ya ngambil panggil dosen gitu ya. Tapi di Inggris mereka cenderung dilatih untuk selalu mempertanyakan apa yang dosen katakan. Jadi dosennya harus diuji. Dosennya diuji. Kalau Indonesia bisa ngamak kita dosen ditanya kayak gitu. Betul. Kan nggak sopan gitu. Kalau di sana tuh hal-hal seperti itu tuh lebih
egaliter. Jadi dosen dengan mahasiswa setara. Setara, dia berhak berbantah-bantahan, bahkan dianjurkan untuk berbantah-bantah. Dosen boleh dibantah. Boleh. Dan dosen bisa punya masalah kalau nggak mau dibantah. Oh, jadi guru bukan dianggap sebagai segala-galanya dalam Bukan. kehidupan. Guru hanya fasilitator pembelajaran, bukan sumber ilmu pengetahuan. Bisa jadi murid lebih pintar daripada guru. Ada banyak kasus demikian. Bisa jadi mahasiswa lebih pintar daripada dosennya. Bisa jadi. Kan dosen kan hanya membawa agar ilmu pengetahuan yang sudah ada di dalam mahasiswa itu sendiri supaya keluar. Kita hanya fasilitator. Tapi dosennya nerima digituin sama mahasiswa. Ya kesel-kesel juga kadang-kadang. Tapi memang itu yang dibutuhkan supaya ilmu pengetahuan itu maju gitu, supaya tidak bingung antara sopan santun dengan pemikiran kritis. Gitu loh. Supaya Indonesia itu juga gimana ke depan agar mahasiswa yang mempertanyakan pendapat itu tidak serta-merta dianggap tidak sopan. Ada nggak yang dosen jatuh cinta sama mahasiswa kalau di Inggris? Ada, sebaliknya juga ada, tapi ya mungkin itu hal yang tabu gitu ya. Tabu? Di Indonesia Biasa itu. Ya saya nggak pernah survei sih siapa yang jatuh cinta gitu. Nah, artinya gini loh, ini kan harus dijelasin nama orang Jawa Barat. Jadi di Inggris sama ada budak Angon. Apa tuh? Budak Angon itu yang penggembala sapi. Banyak. Sama, ada cuman bajunya bagus-bagus kalau di sana ya. Oh, iya. Sapinya banyak. Domba, Inggris banyak domba ya? sapi. Banyak. Satu orang mungkin di sana memiliki 1.000. Oh, saya nggak tahu ya. Belum riset. Saya belum tahu satu orang memiliki berapa. Tapi biasanya mereka punya lahannya juga. Oke. Dan punya sapi. Oh, di lahan itu dilepasin. Dilepas. Kemudian digembala oleh dia kan? Iya, digembala, dikasih rumput, segala macam. Oh, sama ya, cuman bedanya. Nah di Indonesia itu semakin gak ada. Salah satu dari program Kang Deddy juga untuk menjamin agar nelayan, petani bisa makan, asuransi kecelakaan. Tahu dari mana? Kan saya survei dulu sebelumnya. Salah satu program saya nanti sistem pendidikan itu harus match dengan lingkungan. Yeah. Jadi begini, kalau sekolah itu basisnya pertanian, Yeah. maka anak-anak di sekolah belajar biologinya harus relevan dengan pertanian. Iya. Dan harus menunjang ilmu pengetahuan biologinya terhadap produktivitas pertanian. Betul. Jadi kalau di Inggris itu setiap universitas itu memang punya program unggulan yang relevan dengan wilayah di mana Lingkungan. Jadi kalau di Nottingham karena memang dia landlocked gitu ya, jadi dia persis di tengah Inggris, dia nggak terlalu banyak disiplin-disiplin maritim. Kalau mau disiplin maritim pergi ke pesisir pantai, Southampton, hal-hal seperti itu. Berarti saya itu kayak di Inggris pemikiran saya ya, padahal saya nggak sekolah di Inggris ya. Iya, memang harusnya ada karakter ya, ITB kuatnya di daerah mana, karena menjawab permasalahan lokal di sekitar. Saya kemarin ngomongin ketemu rektor UI mengatakan UI harus bertanggung jawab terhadap pembangunan kewilayahan di Bogor, Depok, kemudian Sukabumi, kemudian Bekasi, berarti benar tuh ya? Iya memang dan diberikan insentif, memang universitas. Saya kasih nanti. Iya, dosennya harus diberikan insentif untuk menjawab pertanyaan real dari masyarakat sekitarnya, bukan hanya menghasilkan metrik seperti publikasi ilmiah yang walaupun bagus, tapi perlu dilanjutkan ke jawaban permasalahan real sekitar. Kalau saya sih bukan berarti menjelekan, cuman pengalaman ya. Perasaan kalau di kita tuh nyusun skripsi, nyusun disertasi, nyusun tesis, itu kayak nggak ada manfaat buat lingkungan. Ya karena memang insentif yang diberikan stop sampai di situ. Dosen tidak diuji ketika dia mau naik pangkat misalnya. Dari berapa banyak hasil risetnya yang punya permasalahan langsung terhadap kenaikan pendapatan masyarakat, atau tadinya yang sakit jadi tidak sakit. Memang tidak diberikan insentif itu. Di Inggris diberikan. Universitas dinilai dari impact, bukan sekedar jumlah publikasi. Dan diserahkan kepada universitas untuk mengartikulasikan case by case, diuji secara kuantitatif gitu loh. Mereka yang bisa mendukung argumennya dengan data dianggap yang paling efektif. Lahirnya sarjana seperti tidak punya hubungan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pembangunan. Tetapi lahirnya sarjana
semakin membuat beban negara semakin tinggi karena banyaknya pengangguran dan banyaknya tenaga honor yang harus diangkat menjadi ASN. Betul, dalam 10 tahun terakhir jumlah sarjana yang menganggur itu naik 2 kali lipat. Dan tergantung kita mau melihat perguruan tinggi itu sebagai institusi yang hanya menghasilkan tenaga kerja atau mendidik bangsa menjadi masyarakat sipil yang baik. Oh, itu penting. Kan itu paradigma gitu ya. Jadi maksudnya kalau di Inggris memang universitas adalah mikrokosme dari Inggris itu sendiri. Jadi kalau Kang Deddy nanti pergi ke Oxford gitu ya, bisa lihat bahwa ruang auditorium dari Trinity College atau apa itu duduknya berseberang-seberangan. Nah, adversarial system itu yang kemudian dibawa ke gedung parlemen. Jadi ide yang tadinya harusnya didebatkan di level negara, pertama kali didebatkan di level universitas. Di situ dididik ide-ide kontroversial sebelum dia diuji di level parlemen. Bukan sekedar penghasil tenaga kerja. Tenaga kerja adalah byproduct dari masyarakat lulusan universitas yang bisa berpikir. Inilah obrolan yang sangat bermanfaat panjang. Tapi nanti bukan hanya ngobrol seperti ini, tapi menjadi bahan pengetahuan yang aplikatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jabar, perkembangan dunia pendidikan yang berbasis ekosistem lingkungan, pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan tanpa melakukan perusakan terhadap lingkungan. Ini prinsip-prinsip dasar kesundaan yang akan diletakkan dalam pembangunan di Jawa Barat. Artinya bahwa sesungguhnya yang lagi saya sampaikan kepada publik selama ini adalah mari kita membangun tanpa merusak. Gitu. Mari kita menata tanpa menghabiskan, tetapi membangun itu adalah menyimpan untuk masa depan. Karena alam ini bukan warisan, tapi alam ini adalah titipan. Kita kembali ke studio ya. Terima kasih.